Sebagai seorang psikolog anak, saya banyak menghadapi remaja di ruang praktek ya, dengan segala problem yang ada di kehidupan mereka. Nah, masalah-masalah yang terjadi ini bisa karena pertemanan, pendidikan, atau problem dengan orang tua. Nah, permasalahan ini itu direspon mereka dengan cara yang cenderung reaktif, dengan marah-marah atau bahkan sampai ada yang menyakiti diri sendiri dengan self-harm dan hingga berujung depresi. Nah, permasalahan ini setelah saya amati dan cermati lebih lanjut berakar dari satu hal, yaitu kemampuan remaja untuk meregulasi emosinya yang kurang baik. Oleh karena itu saya berpikir, bagaimana ya caranya kita mengedukasi remaja dengan cara yang menyenangkan supaya mereka punya kemampuan regulasi yang bagus. Nah, dari situ saya ngobrol-ngobrol nih dengan Bang Fahmi. Karena saya tahu Bang Fahmi itu cukup banyak menggeluti dunia board game, yang dimana itu pasti sangat menyenangkan bagi para remaja. Dari situ kita ngobrol dan akhirnya kita dapat ide nih untuk membuat sebuah board game yang dimana board game itu bisa membantu remaja untuk belajar mengenai regulasi emosi dan bagaimana merespon emosi mereka dengan cara yang responsif. Oke, jadi waktu Elis ngehubungin saya, dia cerita tentang fenomena yang dia amati di remaja gitu. Dan waktu itu saya dengar ceritanya dan saya coba tanya ke Elis gitu. Memang Lis, kalau lagi konseling atau lagi dengerin cerita remaja gitu ya, apa sih yang seorang psikolog itu lakukan gitu. Dan Elis cerita mengenai tahapan-tahapannya gitu. Nah, saat itulah di kepala saya itu sebetulnya langsung menerjemahkan tahapan-tahapan konseling tersebut itu menjadi bentuk game gitu. Dan setelah Elis selesai cerita, saya langsung bilang gitu, Olis kalau mau bikin game tentang hal itu, nih kira-kira kayak gini gamenya. Itulah yang waktu itu saya sampaikan kepada Elis sebagai ide awal dari Jejak Rasa. Dari banyaknya diskusi yang kami lakukan, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah board game di mana remaja itu bisa menceritakan pengalaman yang dia rasakan, lalu memahami emosi apa sih yang dia rasakan di pengalaman tersebut, dan juga belajar untuk mendengarkan pengalaman orang lain serta memberikan dukungan satu sama lain. Dari sanalah Jejak Rasa hadir. Jadi Jejak Rasa adalah sebuah storytelling and deduction co-op board game di mana para pemain itu akan saling menceritakan pengalamannya, kemudian menebak emosi yang dirasakan oleh pemain lainnya, dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu memenangkan permainan. Oke, sekarang kita mau nunjukin ke teman-teman gimana cara main Jejak Rasa ya. Nah, jadi pengaturan awalnya adalah pertama, papan lingkaran dukungan silakan letakkan di tengah area permainan dan letakkan ataukan hati ya di samping lingkaran dukungan. Kemudian kocok kartu peristiwa dan buka 3 di antaranya seperti ini ya. Lalu tentukan pemain pertama yang menjadi pencerita. Nah, dalam contoh kita kali ini Elis yang bakal jadi pencerita ya. Oke. Silakan berikan papan pencerita dan 1 spidol untuk si pencerita. Sementara sisanya itu menjadi pendengar. Mereka akan mendapatkan 1 papan roda emosi seperti ini ya. Kemudian 1 spidol dan juga 1 set kartu dukungan. Seperti inilah pengaturan awal dari permainan dan kita siap untuk memulai ronde pertama. Dalam Jejak Rasa, setiap ronde itu dibagi menjadi 3 fase. Oke. Nah, jadi ada fase peristiwa, fase ceritakan, dan fase tunjukkan. Dalam fase peristiwa itu adalah bagian di mana si pencerita akan menyiapkan ceritanya ya. Kemudian di fase ceritakan, si pencerita akan menyampaikan ceritanya dan pendengar akan menyimak serta berusaha untuk menebak emosi yang dialami oleh si pencerita. Dan di fase 3 tunjukkan, pencerita silakan tunjukkan emosi yang dialami. Nah, apakah emosinya tepat atau tidak begitu. Dari situlah kemudian nanti token hatinya bakal didapatkan. Oke? Seperti itu ya. So sekarang gimana kalau kita masuk ke detail dari masing-masing fase? Oke, siap. Berarti kita masuk ke fase pertama dulu. Betul, ya. Diawali dengan fase pertama yaitu peristiwa. Diawali dengan tadi Elis sebagai pencerita silakan pilih salah satu dari 3 kartu peristiwa yang ada. Oke, misalnya si pemain memilih kartu yang ini.
Oke. Kartu ini adalah mengenai tekanan akademik. Tekanan Ya. akademik. Oke. Jadi pencerita akan menuliskan peristiwa apa mengenai tekanan akademik, emosi apa yang dirasakan, dan juga apa yang dilakukan pada saat itu, dan dampaknya apa terhadap kejadian tersebut, Ya. gitu ya. Setelah itu, Nulisnya sambil diumpetin ya. tapi ya, nggak oh boleh ya, kelihatan. karena nggak boleh kelihatan dari pemain Betul, lain, ya. ya. Nah, kalau misalnya ceritanya sudah siap, berarti kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase ceritakan. Oke. Nah, jadi silakan pencerita boleh ceritakan apa kejadian yang dialami dan tidak boleh menyebutkan emosinya. Ya. Oke, iya betul. Oke, silakan. Karena itu yang nantinya akan ditebak. Betul. Nah, berarti di fase kedua ini si pencerita tadi karena ceritanya tentang tekanan akademik, dia akan menceritakan tentang pengalamannya. Oh iya, aku waktu itu pas lagi sekolah bla 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 gitu ya, diceritakan kepada si pendengar. Nah, para pendengar itu mendengarkan dengan seksama. Ya. Karena dari cerita itu mereka harus menebak nih emosi apa yang dirasakan oleh si pencerita. Pendengar menebak dengan cara melingkari salah satu emosi yang ada di sini. Ya, misalnya, oke, saya lingkari yang ini. Gitu. Kemudian, kalau selain menebak, ya, pendengar juga akan memilih salah satu dari kartu dukungan yang ada, yang kira-kira cocok, ya, sebagai bentuk dukungan yang bisa disampaikan kepada si pencerita. Misalnya, oke, ini. Oke, berarti fase 2 selesai. Selesai. Berikutnya kita masuk ke fase ketiga, yaitu tunjukkan. Nah, diawali dari salah satu pendengar, silakan ceritakan tebakan emosinya apa. Contohnya ya, kayaknya kalau kejadiannya kayak gitu, emosi yang Elis alami adalah gelisah. Nah, soalnya saya ngerasa atau ngelihat bahwa mungkin bla 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 bla. Jadi ceritakan alasannya, begitu ya. Nah, kemudian kalau semua pemain, semua pendengar sudah menyampaikan tebakannya, berikutnya giliran pencerita untuk menyampaikan jawabannya. Apa sih emosi yang sesungguhnya dia alami saat itu? Oke, misalnya di cerita ini si pencerita itu merasa ternyata cemas dengan tekanan akademik yang memang sedang dialaminya gitu. Nah, itu artinya tebakan pendengar itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, kalau benar gimana? Jadi kalau untuk setiap tebakan yang tepat, ya, maka pendengar itu boleh meletakkan satu token hati ke lingkaran dukungan, gitu. Sedangkan kalau tebakannya belum tepat, ya nggak apa-apa, berarti belum bisa meletakkan token hati dari proses tebakan emosinya, begitu. Nah, berikutnya adalah menyampaikan dukungan. Nah, dimulai dari pendengar yang paling dekat, dia menyampaikan kartu dukungan yang sudah dia pilih, misalnya. Aku tahu kamu sedang tidak tenang, ayo kita tarik napas bareng. Oke. Pendengar berikutnya dan seterusnya sampai dengan semua pendengar menyampaikan kalimat dukungannya. Dan kalau sudah, berikutnya adalah pencerita, silakan. Nah, setelah semua pendengar memberikan kartu dukungannya, pencerita akan memilih satu kartu dukungan yang paling dia suka atau paling dia harapkan didapatkan dalam situasi tersebut. Nah, untuk pemain atau pendengar yang kartu dukungannya terpilih, maka dia berhak mendapatkan satu token hati lagi dan ditaruh di lingkaran dukungan. Oke, dan selanjutnya sebagai penutup ronde, atas keberanian untuk bercerita dan kesediaan untuk mendengarkan, setiap pemain masing-masing boleh meletakkan lagi satu token hati ke lingkaran dukungan. Oke, satu ronde selesai. Kemudian pencerita pindah ke pemain sebelahnya, ya. Dan kita akan masuk ronde berikutnya. Oke. Seperti itu terus sampai dengan lingkaran dukungan sudah dipenuhi oleh token hati. Kalau itu terjadi, maka permainan selesai. Semua pemain berhasil memenangkan permainan, ya. Dan sebagai penutup, setiap pemain boleh menyampaikan satu pembelajaran paling penting yang dia dapatkan dari proses bermain Jak Rasa. Seperti itu, teman-teman sekalian, cara bermain Jak Rasa. Oke, beberapa hari lalu kami melakukan playtest langsung kepada remaja. Nah, pengamatan saya selama permainan memang di awal-awal beberapa dari peserta tuh masih sedikit canggung dan menolak untuk bercerita. Tapi setelah berjalan beberapa ronde, akhirnya mereka mulai terbuka nih dan mulai mau lebih
menceritakan pengalaman mereka dan apa sih sebenarnya emosi yang mereka rasakan pada saat itu. Dan saya juga melihat ketika diberikan kartu dukungan, mereka juga merasa lebih tenang dan terdukung dari apa respon teman-temannya. Nah, setelah permainan selesai, kami menanyakan kepada mereka nih, bagaimana sih pandangan mereka setelah bermain ini, dan beberapa dari mereka itu menyampaikan kalau ternyata dengan permainan ini mereka tuh merasa mereka bisa menceritakan cerita mereka yang selama ini mungkin tidak diceritakan ya, karena bingung bagaimana sih cara menceritakannya gitu. Dan mereka pun jadi mengenal emosi apa sih yang sebenarnya mereka rasakan pada saat kejadian tersebut. Terus uniknya lagi, ketika permainan itu berlangsung, para remaja ini didampingi oleh orang tuanya. Dan saya mengamati nih, ada orang tua yang menunjukkan respon emosi terkejut ketika mendengar cerita dari anaknya. Ketika kami klarifikasi, ternyata benar orang tua tersebut tuh tidak tahu menau tentang cerita itu dan benar-benar baru tahu ketika bermain permainan ini. Jadi memang permainan ini tuh benar-benar bisa mengeksplorasi perasaannya para remaja dan membantu mereka lebih terbuka terhadap cerita dan kejadian yang pernah mereka alami. Nah mungkin itu ya beberapa hal yang saya amati dari playtest yang sudah kami lakukan. Seru, senang. Aku juga jadi lebih terbuka buat bercerita ke teman-teman. Jadi aku jadi bisa lebih tahu perasaan orang lain. Seru dan sebagai board game ini unik buat aku. Aku belum pernah mengalami board game dengan konsep seperti ini yang melibatkan perasaan dan bercerita. Jadi lebih leluasa untuk bercerita kepada orang lain dan mengetahui keadaan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Cerita lebih luas lagi. Bisa belajar lebih menangkap perasaan orang lain dalam berbagai skenario ya. Belajar lebih baik mendengarkan. Kalau ada sih mau main lagi, sama paling ngajak teman dekat atau sahabat. Mau, aku mau main sama teman. Mau sama teman. Kami bikin jejak rasa bukan cuma buat dimainkan, tapi juga buat jadi ruang aman. Tempat cerita, tempat ditengar, dan tempat untuk dipahami. Karena setiap remaja layak punya ruang untuk dikenali, dan setiap emosi itu punya arti.